Apa sudah bisa kita mulai? Ini start. Udo Mahmud Jamhurnya udah datang belum ya? Kayaknya belum ya. Cek.
Oke, cek satu dua. Oke, satu dua. Eh, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Mungkin bisa di confirm di chat. Apakah suaranya sudah terdengar jelas? Harusnya sih udah ya. Oh jelas. Oke. Yang lain, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Oke, harusnya udah ya. Oke, sebelum kita mulai ya, mungkin kita apa namanya kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom pada malam hari ini dalam Akademi Pranikah by Hai Academy. Dan bagaimana kabar kakak-kakak semua? Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat ya. Atau mungkin bisa absen dulu yang udah hadir malam hari ini, mungkin bisa absen apa namanya nama dan asalnya gitu. Bisa di bisa di absen di chat ya, di ruang chat di Zoom ya. Mungkin bisa disampaikan gitu. Dan kakak-kakak, malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang Ana yakin mungkin kakak-kakak semua, khususan yang akhwat ya, karena di sini kayaknya akhwat semua ya. Ini akan sangat-sangat sensitif ya dengan tema ini, yakni mengenai poligami gitu. Mungkin kakak-kakak semua akan menganggap bahwa ini tuh apa tema yang gimana gitu ya. Kenapa? Karena ya tentu aja kita lihat fakta hari ini kayaknya tuh poligami tuh selalu di framing negatif lah gitu. Tapi perlu kakak-kakak tahu bahwa poligami ini adalah sesuatu yang eh, terbuka secara syariat gitu. Nah, tapi tentu saja ada banyak hal yang mesti kita bahas mengenai poligami yang semoga dengan pembahasan ini eh, mindset kita terhadap poligami itu kemudian tidak kemana-mana gitu. Oke. Kakak-kakak semua mungkin bisa absen dulu yang udah hadir malam hari ini dari mana aja mungkin bisa klik bukan klik sorry maaf mungkin bisa disampaikan di chat ya yang udah hadir. Oh ya dan BTW insya Allah malam hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Mahmud Jamhur gitu kajian pada malam hari ini. Dan buat kakak-kakak jangan lupa juga untuk apa namanya diikuti semua sosial medianya Hai dan jangan lupa ya apa namanya info-info kajian yang ada atau info-info kegiatan yang ada di Hai ini di-share gitu ya. Biar ini nggak nyampe di kakak-kakak semua tapi juga nyampe di orang-orang yang butuh gitu ya. Karena bisa jadi ada orang yang lebih butuh kelas ini gitu ya yang semoga dengan keberadaan kegiatan-kegiatan dari HI ini bisa jadi wasilah hidayah gitu. Yang tentu kita sebagai yang nyebarin juga bisa dapat pahala dari situ. Oke, masih ditunggu nih absennya kakak-kakak semua yang udah hadir mungkin bisa absen di chat ya. Siapa apa nama dan dari mana bisa di apa namanya bisa diklik apa bisa disampaikan di chat gitu. Dan mungkin kakak-kakak juga bisa nyampein gitu. Kenapa kakak-kakak semua ikut Akademi Pranikah gitu ya? Apakah di sini ada yang bentar lagi gitu ya? Atau di sini ada yang mungkin ingin menambah wawasan atau ada yang mungkin berangkat dari rasa skeptis gitu? Ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, sebelumnya ahlan wa sahlan kakak-kakak yang baru bergabung ya di sini ada Kak Saftah Hadrian Pratama dan ada ini ini siapa ini? Oke, BTW kakak-kakak yang baru hadir nih ya mungkin bisa disampaikan ya dari mana aja di chat di Zoom ya. Dan alhamdulillah sudah hadir guru kita Al Ustadz Mahmud Jamhur. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz Ya, malam alhamdulillah hari ini? sehat. Ya, sehat alhamdulillah. Suara saya gimana Alhamdulillah. suara?
Alhamdulillah jelas, Sat. Oke, baik ya. Oke, nah, insya Allah malam hari ini kita mau bahas tentang poligami ya, Sat ya. Tema yang sensitif. Iya, tema yang ngeri-ngeri sedap ini, Sat. Apalagi nih, Iya, ya. kayaknya kayaknya di sini mayoritas Ahwat ya, Sat. Jadi ini kayaknya Iya, mungkin harapannya semoga pembahasan malam hari ini tuh bisa mengubah atau bukan mengubah apa ya? Mungkin ada yang berubah mindsetnya soal poligami gitu, semoga iya, gitu ya. iya. Oke, eh saat Mahmud Jamhur dan hadir dan kakak-kakak semua, mari kita buka kelas pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fili wal daya amin. Baik, kakak-kakak semua nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat Zoom dan akan dijawab ketika sesi tanya jawab. Saat Mahmud Jamhur, tafadhol Mas Kiran. Baik, saya mohon maaf karena file PowerPoint-nya ada trouble, jadi saya mungkin tampilkan di apa dokumen ya, di Word ya. Jadi mungkin Oh ya, tidak terlalu manis tampilannya ya. oke. Iya, PowerPoint-nya agak ada gangguan ya. Ini saya bisa share screen ya? Oh bisa. Oke. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ini suara gimana? Aman saat aman aman. Oke ya. Baik, jadi ini kita akan bahas tentang tema ini ya. Uh, nah, let's talk about polygamy ya. Dan udah nampil belum di di Udah kelihatan saat. slide teman-teman ya. Ya, ini karena ada gangguan jadi saya tidak bisa tampilkan itunya apa PowerPoint ya. Jadi ini seadanya aja nih tampilannya nih. Ya, bentar ya saya coba atur dulu biar agak rapih ini ya. Nah, kalau begitu terlalu kecil ya? Tar. Kecil ya? Segini sih mungkin bisa digedein lagi saat. Gimana sebentar ya? Satu-satu nih kayaknya. Ini kali ya? Nah, begini aja. Nah, ini bagus Ini, saat. ini ya. Terus gimana biar dia ini oh, oh malah ada itunya ya, ada gangguannya. Maksudnya biar satu halaman per halaman. Pakai apa nih saya? Kayaknya Kalau begini aja udah cukup saat. Maksudnya tinggal di scroll scroll aja mungkin nanti. gini aja ya. Iya, Oke, gitu kali ya. iya saat. Oh, nah, ini ya. Cukup jelas ini? Insya Allah cukup jelas saat. Baik ya. Jadi kita akan membahas tentang tema ini ya, memahami hukum dan hikmah di baliknya ya. Pembahasan tentang ta'adud zaujat atau poligami ini adalah pembahasan yang eh, tentu memang berbeda-beda di setiap negara, wabil khusus di kita di Indonesia ya. Kalau di Timur Tengah ini tentu tema yang biasa saja gitu ya. Tema yang karena di sana sudah biasa mereka melakukan membahas ya. Nah, cuma kalau untuk di Indonesia ini memang karena berbagai hal jadi ini tidak tidak positif pembahasannya ya, lebih kepada konteksnya negatif ya. Nah, tapi ini tentu harus kita pahami, perdalam sehingga kita tidak salah paham ya. Baik ya. Jadi apa itu poligami atau ta'adud zaujat yaitu pernikahan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada saat yang sama gitu.
Ini cek sound dulu gimana? Aman? Suara? Cek, Suara cek. aman, Sa, suara. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ada yang komennya sensitif banget. Ya, betul. Karena tadi ya adat kita di Indonesia itu memang tidak biasa ya. Khususon di sejak tahun-tahun 1980-an ke sini ya. Tapi sebelumnya itu biasa ya. Di angkatan kakek-kakek kita itu biasa ya. Kakek saya itu poligami ya. Dari saya ya, kakek dari istri juga poligami ya. Buyut juga begitu ya. Jadi sebenarnya di zaman kakek kita ke atas itu hal yang biasa. Cuma memang sekali lagi prakteknya di kita ya di khususnya setelah masuknya pemahaman sekuler ya. Nah, maka ini menjadi tema yang sensitif ya, sensitif dalam arti negatif gitu ya. Padahal ini sebenarnya sebelumnya itu biasa saja. Nah, di dalam Islam ini dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi itu dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa adil, maka nikahilah satu saja atau pergaulilah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surah An-Nisa ayat 3 ya. Gitu. Nah, hukum poligami dalam Islam hukumnya boleh ya. Boleh itu bukan sunnah, tidak wajib, tapi bukan juga makruh dan tidak haram. Ya, ini tadi dalam surat An-Nisa ayat 3 tadi ya. Jika kamu tidak bisa berlaku adil ya terhadap perempuan yatim yang kamu nikahinya, maka nikahilah wanita itu, wanita yang lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Nah, jika kamu takut tidak bisa adil, maka nikahi satu saja dan budak-budak yang kamu miliki. Gitu. Demikian adalah lebih dekat kepada uh, yang tidak berbuat aniaya. Nah, di dalam Islam ya kewajiban suami dalam berpoligami itu tentu dia harus adil. Nah, jadi adil itu bukan syarat. Ini memang sebagian orang ya sebagian kaum muslimin memahami adil itu syarat dalam poligami. Bukan, itu bukan syarat, itu kewajiban. Maksudnya begini, seorang suami yang punya satu istri, ya dia wajib adil. Jadi bukan berarti karena dia istrinya satu, jadi tidak perlu adil karena adil itu syarat untuk poligami. Tidak begitu ya. Jadi kewajiban suami dalam berpoligami itu adalah adil dalam pembagian harta dan nafkah. Jadi misalnya kalau istri pertama itu diberi tempat tinggal, baik punya sendiri atau disewakan ya, nah, maka istri yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga sama ya. Nafkahnya juga sama ya. Yang kedua, adil dalam waktu bermalam. Nah, jadi ini yang tidak bisa dipraktekkan di Indonesia pada poligami yang diam-diam, pada sir ya. Makanya tidak boleh poligami itu siriah atau diam-diam ya. Nah, jadi adil dalam bermalam. Misalnya satu malam di istri pertama, satu malam di istri kedua, satu malam di istri ketiga, satu malam di istri keempat. Atau misalnya dua malam di istri pertama, dua malam di istri kedua, dan seterusnya ya. Jadi adil dalam waktu bermalam dan adil dalam perhatian. Yang ketiga, mampu memenuhi kebutuhan istri-istri. Baik kebutuhan yang sifatnya zohir atau kebutuhan yang sifatnya batin ya. Nah, perhatian untuk para suami yang berpoligami ini Rasulullah mengingatkan begini ya. Siapa yang memiliki dua istri, lalu ia cenderung kepada salah satu di antara keduanya, cenderungnya kepada salah satu ya, maka nanti ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring, tidak lurus. Nah, makanya tidak boleh zolim, tidak boleh tidak adil. Jadi harus adil. Nah, jadi adil itu kewajiban, bukan syarat ya.
Nah, apa hikmah poligami itu? Ya, poligami ini merupakan solusi atas berbagai persoalan. Misalnya ya, mengatasi kecenderungan libido yang lebih tinggi pada sebagian lelaki dengan cara yang halal, sehingga menghindari doror dan zina. Nah, jadi memang ada laki-laki yang ya libidonya lebih tinggi dibandingkan laki-laki umumnya. Nah, sehingga ini harus disalurkan dengan cara yang halal. Yang kalau misalnya pada satu istri, mungkin istrinya ada kelelahan, ada kelemahan atau sakit atau apa, atau misalnya pas lagi halangan, maka dia bisa menyalurkannya pada istrinya yang lain. Sehingga dia tidak terjadi doror ya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat ya, dan dia tidak berzina. Ini yang pertama. Jadi hikmahnya adalah merupakan solusi mengatasi libido libido laki-laki yang lebih tinggi ya. Yang kedua, mengatasi keinginan suami untuk mempunyai keturunan jika istrinya yang seorang ya tidak mampu atau tidak subur. Maka dengan begitu sang suami tetap bisa punya keturunan ya. Yang ketiga, mengatasi persoalan istri yang tidak mampu melayani suaminya misalnya karena sakit. Maka suaminya bisa mendapatkan pelayanan dari istri yang lain ya. Yang keempat, mengatasi ketidakseimbangan jumlah wanita akibat peperangan yang menyebabkan laki-laki banyak yang gugur. Ini di musim-musim perang ya. Jadi di dalam masa Islam ya ada kewajiban jihad, maka banyak laki-laki yang gugur sehingga istrinya ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan, maka itu diurus oleh suami barunya ya. Yang kelima, mengatasi ketidakseimbangan jumlah wanita yang secara alamiah memang lebih banyak dari laki-laki. Gitu ya. Yang keenam, mengatasi masalah sosial seperti banyaknya janda dan perempuan yang tidak menikah. Nah, ini karena berbagai persoalan sehingga ini bisa dibantu ya diselesaikan masalahnya dengan poligami. Yang ketujuh, meningkatkan keturunan dan terwujudnya keluarga besar. Nah, ini hikmahnya ya. Nah, kemudian pro kontra seputar poligami ini memang terjadi pro kontra ya. Yang pro mengatakan bahwa poligami ini bisa menjadi solusi untuk masalah sosial dan ekonomi. Masalah sosial tadi ya misalnya yang sudah kita urai di 7 poin di atas ya. Eh, nah, kemudian masalah ekonomi ya, perempuan yang tidak punya kepala keluarga ini bisa dibantu ditolong oleh suami barunya ya. Nah, yang kontra mengatakan bahwa poligami ini bisa menyebabkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi istri dan anak-anak ya. Nah, ini memang praktek ini terjadi di barat ya. Maksudnya di barat itu pengaruh dari pemahaman barat ya. Sehingga di Indonesia nih khususnya ya, para wanita lebih senang suaminya selingkuh atau suaminya berzina asal dia tidak diduakan. Nah, ini kan sebenarnya kaitannya dengan ketidakpahaman tentang agama ya. Jadi sebenarnya pro kontra ini terjadi pada masyarakat yang tidak memandang poligami itu positif ya. Nah, pada masyarakat yang membolehkan poligami tidak akan ditemukan banyak wanita simpanan dan perzinahan. Tapi pada masyarakat yang di dalamnya dihalangi atau dilarang poligami atau poligami itu negatif ya, maka ditemukan banyak wanita simpanan, banyak perzinahan dan moral yang rusak. Nah, ini pro kontra seputar poligami ya. Nah, kenapa ada yang menentang poligami ya? Karena kurangnya pemahaman tentang poligami dalam Islam. Ya, jadi memang karena kelemahan pengetahuan kita, kelemahan iman kita, dan budaya masyarakat liberal hari ini, nah menyebabkan banyak yang menentang, khususnya yang muslimah ya. Kalau yang kafir ya nggak masalah ya. Kemudian yang kedua, ketakutan dari istri ya, dari pihak perempuan akan terjadi ketidakadilan dan kesengsaraan. Takutnya nanti tidak adil dalam nafkah, tidak adil dalam bermalam, tidak adil dalam pengurusan keluarga, sehingga menyebabkan kesengsaraan. Ya. Kemudian, nah ini yang paling kuat ini ya, jadi pengaruh budaya dan masyarakat yang tidak mendukung poligami. Khususnya di tahun 80-an ke sini ya. Kalau tahun 80-an ke sana, itu masih biasa ya. Jadi memang terjadi pergeseran nilai setelah masuknya pemahaman barat ya. Nah, kenapa ada yang menolak poligami? Karena ini bagi perempuan ya, takut kehilangan perhatian dan kasih sayang suaminya. Kemudian takut tidak bisa hidup bersama dengan istri-istri lain, tidak kompak. Jadi memang kalau kita lihat ada misalnya di Facebook atau di YouTube ya,
ada suami istri yang istrinya lebih dari satu dan kompak itu masyarakat tuh senang ya. Tapi mereka bilang gini, asal bukan suami saya. Gitu. Jadi sebenarnya ada confuse, ada tidak nyambung ya antara pemikiran masyarakat itu ya. Jadi takut kehilangan ya, Eh, dan takut tidak bisa hidup bersama ya, takut tidak akur, takut tidak kompak ya. Jadi ini memang terkait dengan pemahaman agama, pemahaman terhadap poligami itu sendiri dan kesediaan hidup berdampingan. Nah, yang ketiga ya tadi ya pengaruh budaya dan masyarakat yang tidak mendukung poligami, wabil khusus masyarakat liberal ya. Kemudian memang ya ini maaf ini salah ketik. Tidak ada dalil yang secara khusus ya karena ini memang berkaitan dengan penolakan ini lebih kepada perasaan dan pendapat pribadi ya. Jadi ini eh, tidak ada dalil yang melarang memang gitu. Karena memang tidak ada dalil ya gitu. Jadi ini persoalannya karena memang ini perasaan dan pendapat pribadi khususnya di kita di masyarakat kita ya. Nah, memang ada dampak negatif ya dengan praktek poligami yang tidak islami yang tidak baik yaitu terjadi konflik antar istri ya. Jadi poligami bisa menyebabkan konflik antar istri terutama dalam pengurusan keluarga dan pembagian tugas ya. Kemudian kesan psikologisnya ya, poligami itu bisa menyebabkan stres, kecemasan dan depresi pada istri dan anak-anak. Itu tadi karena budaya yang tidak kondusif dan pemahaman pihak-pihak yang tidak pas ya. Kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga ya, kekerasan. Poligami ini bisa meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Walaupun tidak ada data perceraian yang signifikan karena faktor poligami. Faktornya lebih kepada perceraian itu karena faktor ekonomi itu yang paling dominan ya, kemudian faktor selingkuh. Nah, tadi jadi selingkuh ini terkait dengan karena tidak biasa atau tidak boleh atau dilarangnya atau negatifnya poligami ya. Kemudian kondisi hari ini menyebabkan poligami itu berdampak pada anak-anak ya. Jadi anak-anak di keluarga yang poligami yang tidak paham ya, yang tidak islami itu mempengaruhi emosi sosial dan perilaku mereka ya. Banyak praktek karena ketidakpahaman ini akhirnya saling acuh, saling saling acuh, saling tidak peduli, bahkan saling berebut pengaruh ya, bahkan saling mendendam. Nah, itu faktor psikologis pada anak-anak ya. Nah, ini sekali lagi praktek ini hari ini karena eh, tidak ideal, karena tidak islami ya. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalan ekonomi, kegagalan poligami itu karena kelemahan ekonomi dan finansial. Jadi yang gagal itu karena memang ada problem dalam ekonomi dan finansial gitu. Nah, yang sukses biasanya faktor ekonomi dan finansial tidak masalah. Yang kedua karena kurangnya komunikasi dan pengertian antara suami dan istri ya. Kurang komunikasi atau buruknya komunikasi. Yang ketiga ketidakadilan dalam memperlakukan istri dan anak-anak ya. Yang keempat kurangnya kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani rumah tangga ya dalam kondisi yang poligami tadi. Nah, dalam Islam ya, poligami ini adalah solusi. Ya. Ini bisa menjadi solusi untuk persoalan ekonomi dan persoalan sosial dan membantu membantu meningkatkan moralitas dan mengurangi kejahatan ya. Di dalam surah An-Nur 32 Allah mengingatkan wa ankihu wa ankihul aimama minkum wasolihina min ibadikum wa a'immaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, yang laki-laki, yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui. Surah An-Nur ayat 32 ya. Jadi ini bisa menjadi solusi berbagai problem tadi ya, problem yang 7 tadi, ini bisa menjadi solusi ya. Nah, bagaimana agar sukses ya membangun keluarga poligami, maka tentu faktor ekonomi harus kokoh ya, faktor ekonomi finansial harus kokoh.
Kemudian harus ada komunikasi yang baik dan terbuka ya, antara suami dan istri. Kemudian harus adil dan bijaksana dalam memperlakukan istri dan anak-anak. Kemudian harus ada kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani poligami. Nah, kesimpulannya ya, ini poligami adalah praktek pernikahan yang dibolehkan dalam Islam dan penting untuk memahami hukum dan hikmah di balik poligami sebelum memutuskan untuk melakukan. Nah, saya kira itu aja ya penyampaiannya. Singkat ya. Nah, kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustadz Mahmud Jamhur untuk pemaparannya mengenai poligami gitu ya. Dan ini benar ya tadi bahwa ini adalah apa namanya tema yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan ada banyak hal yang bisa kita bahas ya mengenai poligami ini ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengingatkan kembali kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan melalui chat di Zoom ya. Oke. Tapi mungkin ada banyak hal yang mau saya bahas nih, Ustaz Mahmud. Karena saya tuh eh, bukan penasaran, lebih tepatnya ingin ada jawaban dari sejumlah apa nyebutnya, anggapan gitu, anggapan terhadap poligami gitu ya. Yang pertama adalah banyak yang menyebut bahwa kalau menilik konteks kenapa Rasul itu berpoligami dan kenapa para sahabat itu berpoligami, ada yang menyebut bahwa hari ini konteks poligami itu nggak relevan, Sat. Karena dulu itu kemudian poligami itu tadi salah satu alasan yang diungkapkan adalah apa namanya soal faktor sosial ya, di mana ada banyak apa apa ya, ada banyak wanita-wanita muslimah yang kemudian ditinggal meninggal suaminya berjihad gitu, Ya. ditinggal syahid apa suaminya berjihad sehingga kemudian perlu ada yang mengayomi gitu dan sahabat inilah yang kemudian melalui jalur pernikahan dan poligami ini gitu. Tapi kalau Ya. melihat sekarang katanya itu dianggap udah nggak relevan Sat. Nah itu bagaimana Sat menjawabnya? Sebenarnya kasusnya boleh dibilang sama banyaknya, ya kan? Hmm, Yang tidak menikah, yang ditinggal suami, ya, yang bercerai, itu selalu ada, gitu kan? Nah, lalu terjadilah hubungan interaksi diam-diam, lalu terjadi perselingkuhan, ya hmm, kan? Kan fakta itu tidak dilihat oleh orang yang kontra tadi, ya. oke, Begitu. Memang dari sisi apa jumlah ya mungkin kalau zaman perang mungkin tentu memang lebih banyak. Tapi dalam kondisi tidak perang kan banyak juga ya. betul. Harusnya. Ya, jadi anggapan itu tidak tepat dan lalu kalau kita sebagai muslim ya, maka kita kembalikan kepada ayat ya. Jadi memang ketika Allah membolehkan, maka itu boleh gitu ya. Nah, boleh itu kan artinya boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Jadi mau memilih melakukan atau memilih tidak melakukan itu sama-sama nilainya netral gitu ya. Gitu. Oke, Ya. oke, oke. Tapi kalau misalkan gini, Sat. Tadi kan dijelaskan bahwa hukumnya kan makruh, sorry, hukumnya kan mubah gitu kan. Ya. Berarti tidak ada konsekuensi entah itu melaksanakannya atau meninggalkannya gitu kan. Nah, maksudnya konsekuensi dalam artian pahala atau dosa gitu kan. Nah, Hmm. tetapi apa yang terjadi jika kemudian ada upaya untuk menghindari gitu ya, Ya. terutama dari kalangan wanita gitu dengan apa ya? Kalau dibilang menghalangi nanti ya saya dianggap subjektif ntar apa ya nyebutnya. Ya. Ya pokoknya Ya. istilahnya gitulah gitu. Apa atau mencegah suaminya agar nggak poligami saat itu gimana? Sat? Baik. Jadi kalau berharap berdoa ya mengkondisikan ya agar suaminya tidak menikah lagi itu boleh-boleh saja, ya kan? Hmm, Yang tidak boleh itu adalah dia menolak hukum poligami. Nah, itu tidak boleh karena itu hmm, ayatnya kan ayatnya membolehkan itu. Jadi kalau dia mengkondisikan ya suaminya agar tidak menikah lagi ya itu boleh saja. Berdoa gitu kan suaminya agar tidak menikah lagi boleh saja gitu kan. Gitu ya. Nah,
tinggal nanti bertarung di langit doanya kan. Suaminya suaminya pengen menikah, istrinya nggak pengen suaminya menikah, yang mana yang dikabulkan Allah gitu ya. Tapi yang Hmm, tidak boleh itu bagi siapapun ya, entah itu laki-laki atau perempuan, adalah menghukumi bahwa poligami itu tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh hmm, karena hukumnya Allah membolehkan. hmm. Oke ya, jadi begitu. Oke. Tapi kalau misalnya apa ketika suami minta izin untuk poligami kemudian sama istrinya nggak dikasih gimana, Sat? Nah, itu tidak boleh. Berarti kan eh, alasannya apa gitu kan? Alasan tidak bolehnya. Yang Hmm, yang sebenarnya yang mendasar adalah poligami itu tidak memerlukan izin dari istri, tidak memerlukan oke izin oke. dari siapapun. Tapi tentu suami wajib memberitahu istrinya karena nanti Hmm. terkait dengan nasab anaknya. Nasab anaknya Oh, nanti oke kan oke harus oke. diketahui orang. Kalau sekarang tuh prakteknya kan memerlukan kartu keluarga, memerlukan KTP kan, memerlukan nanti Hmm, untuk paspor, untuk visa kan. Jadi secara administratif itu kalau tidak diumumkan, kalau disir ya diam-diam, itu me, ya bisa membahayakan anak gitu kan. Dan juga hmm. tentu apa, masyarakat akan menganggap oh ini selingkuh nih kok berdua-duaan gitu kan. Nah, jadi memang dalam Islam itu tidak boleh disirkan. Jadi siriyah itu tidak boleh, harus diberitahu gitu. Kendati itu sudah apa namanya sudah sah secara rukun dan secara administrasi. Iya, iya. Jadi secara rukun, secara administrasi itu sudah sah, tapi tetap itu harus diberitahu kepada istri gitu. Hmm, Nah, ini oke. sekaligus ini menjawab pertanyaan ini ya. Jadi bagaimana misalnya ya, tadi tentang apakah perlu minta izin, itu tidak perlu karena tidak ada syarat ya. Bahkan adil juga bukan syarat, adil itu kewajiban ya. Nah, terus bagaimana kasusnya kalau suami menikah lagi diam-diam? Waktu menikahnya bisa saja dia diam-diam, tapi setelah menikah dia harus kasih tahu, gitu. Hmm, Dia harus kasih tahu, ya. Nah itu, jadi itulah yang tadi kita bahas bahwa Siriyah itu tidak di, ya tidak dibolehkan dalam Islam ya, karena ya itu harus hmm. dikasih tahu gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Oke oke. Oke, kakak semua, semoga tadi terjawab ya. Dan bagi yang ingin bertanya kembali bisa disampaikan melalui chat di Zoom. Nah, mungkin saya mau kembali ke pertanyaan saya tadi saat di awal, Oke, soal ini apa, soal motivasinya gitu. ya. Ada yang menyebut bahwa sekarang itu dorongan untuk poligami itu lebih ke dorongan nafsu ketimbang dorongan yang jauh lebih besar gitu. Jauh lebih besar tuh misalnya tadi yang kita bahas soal konteks apa namanya konteks sosial, soal konteks ekonomi kayak gitu-gitu. Hmm, Jadi hari ini ada anggapan bahwa dorongan laki-laki untuk berpoligami itu kebanyakan atau mungkin digeneralisir gitu hanya karena faktor nafsu Sat. Itu gimana Sat? baik, baik, betul. Itulah kebolehan dari Allah. Hmm, Jadi Allah memfasilitasi mensyariatkan kebolehan itu karena faktor itu. hmm, Faktor itu yang pertama, ya kan? oke. Gitu ya. Nah, faktor-faktor lain itu yang tadi ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 ya. Jadi Allah paling tahu masalahnya. Nah, kalau ini tidak difasilitasi, tidak disyariatkan sebagaimana di masyarakat barat, terjadilah Iya sih. perzinahan, kan? Terjadi perzinahan. Atau di masyarakat Indonesia terjadi perselingkuhan diam-diam. Rusak juga kan rumah tangganya. Emang ada Ya? selingkuh yang terang-terangan Sat? Oh iya ya, nggak ada ya. Selingkuh mah pasti diam-diam Sat. Iya betul betul. Nah, jadi sebenarnya alasan itu boleh. Karena alasan itulah maka Allah membolehkan. Karena Allah paling Hmm, tahu. Nah, kalau itu tidak difasilitasi, tidak disalurkan pada saluran yang halal, maka dia akan menyalur pada saluran yang haram, ya kan? hmm, Nah, Islam menjaga itu, ya. Makanya tadi saya bilang sebelum masuknya pemahaman liberal,
Di Indonesia ini biasa gitu. Di zaman kakek-kakek kita ke atas, ke buyut, ke sana itu biasa. Apalagi zaman Bung Hmm. Karno. Bung Karno itu istrinya berapa gitu kan? Gitu. Jadi kalau Iya. Ibu Megawati anti poligami itu emaknya itu poligami gitu. Maksudnya bapaknya juga poligami. Ya, ini Iya, kita iya. harus lihat secara konteks secara luas ya. Gitu. Mm-mm. Di masa-masa lalu itu biasa. Ya juga memang karena waktu itu kan faktor ekonomi kan belum menjadi masalah kan. Hmm. Begitu kakek-kakek kita, buyut-buyut kita itu punya tanah luas gitu kan. Gitu kan. Iya. Oh, Intinya jadi secara ekonomi tuh mumpuni lah gitu. betul mumpuni tidak ada masalah gitu ya. Sekarang memang jadi masalah ditambah ya kesulitan ekonomi ditambah juga pemahaman yang salah Hmm. gitu kan. Yang lebih menonjolkan pada aspek negatif. Maka kembali ke persoalan tadi, hukumnya itu adalah boleh. Nah, boleh itu boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu. Hmm. Nah, kalau hukum boleh itu tentu harus dilihat. Kalau ternyata itu lebih bermanfaat, ya, maka itu dilakukan. Bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk agama, ya, untuk keluarga besar, untuk kehidupan, maka itu dilakukan. Tapi kalau diperhitungkan dampaknya tidak akan bermanfaat, maka jangan dilakukan. Ya, karena ini namanya kan hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Nah, pertimbangannya kalau mubah itu dilihat mana manfaat yang paling besar. Kalau hukum wajib itu nggak perlu dilihat manfaat, lakukan saja. Kalau yang sunnah itu juga tidak perlu dilihat manfaat, lakukan saja. Kalau yang makruh tidak perlu dilihat bahaya, ya kan tinggalkan saja. Yang haram tidak perlu dilihat bahayanya, tinggalkan saja. Nah, dalam aspek yang mubah seperti ini, maka dilihat manfaatnya, gitu ya. Oke, Oke, oke. Ini ada yang apa? Ada ya, yang klik raise hand ini mungkin boleh. bisa kita persilakan. Ya. Silakan Kak Ayu Agustina bisa dinyalakan mic-nya. Oke, terima kasih Mas Bram atas waktu dan kesempatannya. Ingin bertanya Ustadz, Ya. eh, ini Ustadz misalkan kita udah tahap proses ta'aruf nih, misalnya mau lanjut ke jenjang pernikahan, terus Ya. cewek misalkan mau minta dibikinin surat kayak gitu bahwa dia tuh nggak mau dipoligami itu menyalahi syariat nggak sih Ustadz kayak gitu? Apakah boleh atau tidak kalau kita minta dibuatkan Ya. surat kayak gitu? Terus juga seandainya nih misalnya si cowoknya bilang ada kemungkinan gimana? Misalnya kita nanya nih pendapat si cowok Tuhan mengenai poligami, Hmm. apakah punya keinginan kayak gitu. Misalkan dia Ya. punya keinginan terus kita membatalkan ke tahap selanjutnya itu apakah salah atau tidak itu ya Ustadz. Lanjut ada pertanyaan titipan ini Ustadz saya izin membacakan. Hmm. Sebagai calon istri, bagaimana sebaiknya cara menyikapi atau seandainya adanya kemungkinan poligami ketika di tengah-tengah pernikahan. Namun Ya. bukan berdasarkan rasa takut, tapi dari sudut pandang iman dan ketenangan batin. Mungkin itu Ya. Ustaz. Baik. Ya, jadi pertama kita langsung jawab aja ya. Sabarlah, sabarlah. Oke. Jadi alasan tidak maunya itu apa? Kayak gitu. Makanya kan kalau kita sebagai muslim paham dengan ayat itu, maka kita tidak boleh ya melarang gitu kan? Gitu, tidak boleh melarang. Nah, adapun kalau ini belum akad ya, maka kita menarik diri dari akad karena alasan tidak mau diduakan ya, yaitu boleh karena kan belum akad belum terjadi, ya kan? Nah, cuma kalau ketika akad sudah terjadi, lalu menarik diri dengan alasan yang tidak syar'i, maka itu berarti kan kategorinya kalau tidak ada alasan yang tujuh tadi itu ya, maka itu berarti alasannya adalah menolak ayat, menolak kemubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi sebelum menikah ya, lalu menarik diri dengan alasan karena ada kemungkinan suaminya nanti akan poligami padahal dia nggak mau, yaitu boleh saja dia membatalkan akad ya kan sebelum itu dilakukan.
Nah, tapi kalau memberikan syarat ya kepada suami boleh menikah tapi suaminya tidak boleh poligami dan ada surat ya, pernyataan itu tidak boleh karena menikah itu tanpa syarat. Menikah itu seperti jual beli. Akad jual beli itu antarodin, ada keriduan, ya kan? Wal ikhtiar dan pilihan. Jadi tidak ada paksaan. Gitu. Nah, kalau ada syarat menyarat berarti itu antarodin ya wa ghairi ikhtiar. Gitu. Itu berarti tidak ada keriduan, syarat ya ada syarat yang menggantung seperti itu. Dalam jual beli saja tidak boleh ada syarat. Ya. Jual beli itu nggak ada syarat. Mungkin kita biasa ya belanja di Alpaindo ya. Nah, udah lebih dari 50 terus ditawarin, Mas ini samponya murah loh Tebus gitu. murah. Tebus murah. Itu jual beli bersyarat. Nggak boleh, Nabi melarang. Tidak boleh jual beli yang bersyarat. Kan jual beli sampo harganya 20 jadi harga 15, syaratnya adalah belanja minimal Belanja 50. sekian. Belanja minimal 50 itu tidak boleh. Nah, dalam akad nikah juga sama, tidak boleh ada syarat yang menggantunginya ya. Nah, jadi kondisinya kalau belum terjadi terus mundur ya karena ada kemungkinan calon suaminya ini poligami, ya itu boleh saja tidak melanjutkan akad ya, boleh, tidak jadi nikah boleh ya. Nah, eh, tapi kalau sudah jadi menikah lalu minta cerai karena suaminya menikah lagi itu tidak boleh. Kalau alasannya bukan faktor-faktor yang syar'i, ya faktornya misalnya karena nanti takut tidak adil, ya kan? Nah itu yang adil tadi itu adalah berkaitan dengan keadilan dalam nafkah, adil dalam harta, adil dalam bermalam, ya kan? Nah itu jadi tidak, kalau rasa cinta kecenderungan memang Allah mengatakan kamu tidak akan bisa, gitu ya. Itu Allah terangkan dalam Al-Quran pasti kamu nggak akan bisa. Ya, cuma ya karena memang rasa cinta itu kan sesuatu yang dalam hati dan tidak kelihatan. Tapi yang harus adil itu yang nampak. Misalnya kayak tadi waktu bermalam itu harus adil. Di istri pertama 2 malam, di istri kedua 2 malam, ketiga 2 malam, keempat 2 malam, nanti bergilir lagi. Itu kelihatan. Ya kan? Istri pertama dikasih tempat tinggal, istri kedua dikasih tempat tinggal. Ya kan ada kelihatan faktanya kan? Istri pertama diberi nafkah, istri kedua diberi nafkah, ketiga diberi nafkah. Itu kelihatan. Nah, tapi kalau rasa cinta dan kecenderungan itu mah nggak bisa gitu. Nah, jadi yang dimaksud adil itu adil dalam sesuatu yang zohir ya, sesuatu yang ter terindra. Nah, ya, sesuatu yang tidak bisa diindra itu tidak bisa. Saya kira itu ya. Kalau apa namanya tadi ada syarat menyarat itu tidak tidak boleh ya. Oke. Ya, karena emang gini, saya tuh dan kayaknya apa saya tuh kan mengamati beberapa ya gitu. Jadi Hmm, ada satu tren di mana orang-orang yang takut poligami ini itu hmm, alasannya adalah karena melihat kasus-kasus serupa di mana ada wanita yang dipoligami lalu suaminya tidak memperlakukannya dengan adil tadi, adil yang bisa ya, diukur ya gitu. ya, Kayak misalkan apa namanya soal nafkah, soal apa namanya soal waktu tinggal kayak gitu-gitulah. ya. Hmm, Nah, yang akhirnya kemudian muncullah kesimpulan bahwa ngapain poligami kalau bakal hmm. kayak si Anu gitu. Nah, itu Ya. gimana, Sat? Ya, jadi suami yang tidak adil tentu yang tadi kata Nabi ya nanti di akhirat dia akan miring ya. Hmm. Dan tentu dia berdosa. Tentu dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ya. Gitu. Jadi kesalahan suaminya gitu kan. Kesalahan suaminya. Nah, tugas istri itu taat. Selama suaminya tidak nyuruh maksiat, maka pintu surga untuk istri ya atas Hmm. kesabarannya, atas ketaatannya ya. Nah, itu alasan menarik diri dari pernikahan karena faktor yang tidak syar'i yang karena sifatnya perasaan itu tidak boleh gitu ya. Nah, cuma kalau suaminya tidak adil dalam hal-hal yang terukur yang hal-hal yang terindra, ya suaminya yang berdosa
gitu kan. Suaminya yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, gitu. Nah ini bagaimana kondisinya kalau ternyata suami tidak menafkahi sama sekali. Nah dalam kondisi tidak menafkahi, berarti ini kan ada pelanggaran syariat dari suami ya. Maka istri boleh menuntut haknya, wajib menuntut haknya. Dan kalau juga tidak terpenuhi, tidak diatasi, maka istri boleh meminta cerai karena memang kewajiban suami tidak dijalankan. Cuma kalau belum nih, belum apa-apa sudah minta cerai, itu yang tidak boleh. Karena alasan minta cerai itu kan harus alasannya syar'i, gitu. Bukan alasan kecenderungan, ketakutan yang belum jelas itu bukan alasan yang syar'i, gitu. Ya, gitu ya. Alasan-alasan ini ya, apa, gimana Alasan kalau gitu. perasaan, alasan perasaan itu tidak boleh. Ya, gimana Iya. kalau seandainya oleh karena itu maka itu bisa gitu ya. Oke. Waduh, udah kayak Vicky Prasetyo aja ya. Oke, kakak-kakak semua yang hadir malam hari ini, kalau ada pertanyaan lagi bisa di raise hand atau bisa disampaikan di apa namanya, di chat ya, terkait dengan topik kita malam hari ini mengenai poligami gitu ya. Dan ini apa, topik yang apa ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena kita lihat hari ini poligami sebagai sesuatu yang open secara syariat gitu, yang artinya Ya, boleh gitu. Itu apa namanya, jadi perbincangan di mana-mana gitu ya. Apa namanya, pro dan kontra, kemudian apa hal-hal yang mengelilinginya, termasuk apa pengalaman-pengalaman yang kita baca, kita dengar atau kita lihat gitu, yang kemudian menambah apa ya, ramai perbincangan mengenai eh, poligami gitu. Tapi saat oh ya, saya tuh baru ingat Sat. Saya tuh mau hmm, mengkonfirmasi terkait dengan ada satu statement, saya lupa dari siapa. Jadi ada yang bilang kalau sebenarnya ayat tentang poligami itu justru bukan untuk apa ya, bukan untuk apa ya, memperbolehkan poligami, tapi lebih tepatnya hmm. adalah membatasi poligami, Sat. Itu bener Betul, nggak, Sat? betul. Jadi faktanya di masa lalu itu ya, di semua peradaban ya, entah itu Arab ya, Mesir, Romawi, Persia, Yunani, Cina ya, Nusantara juga ya, itu para laki-laki yang dia punya kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kekuatan politik, mereka punya istri lebih dari 4 Hmm. gitu. Punya permaisuri satu, istri resmi lebih dari 10, kemudian istri gelap ya, istri selingkuhan juga puluhan, dan punya budak. Oh iya. Jadi kita bisa bayangkan kan, kita bisa bayangkan betapa rumitnya gitu ya. Nah, Islam datang membatasi. Jadi sebenarnya itu membatasi. Allah itu Hmm. tadi ya sudah kita bahas di awal, Allah paling tahu kondisi laki-laki itu. Ya kan? Nah, maka kalau ini tidak diberi saluran, maka pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, sama agak mirip lah kasusnya ini dengan di agama Nasrani itu kan tidak, jadi yang bagus itu tidak menikah ya. Iya, para Nah, biarawan, apa, terutama pemuka gereja. para agamawan di sana tidak menikah. Tapi kan mereka selingkuh. Dulu Bahkan ada, lebih dari itu. betul ya kan? Dulu, dulu heboh tahun 96 ya, zaman saya masih kuliah ya. Ada buku yang heboh di barat itu membongkar skandal gereja. Buku Apa tuh, itu Sat? judulnya skandal gereja di Eropa. Nah, itu diterjemahkan ya. Penerbit-penerbit besar itu nggak mau Kompas, Gramedia ya. Eh, apa itu nggak mau menerbitkan. Mereka ngeri karena itu kan membuka aib ya. Nah, tapi ada penerbit kecil di Bandung itu menerbitkan dan itu viral. Maksudnya itu booming ya buku itu.
skandal gereja. Itu penerjemahnya itu tokoh ini ya, aktivis anti pemurtatan ya, dari tim Fakta ya, kalau nggak salah itu Pak eh, ujungnya itu Didat ya, tapi bukan Ahmad Didat yang timnya Zakir Naik itu bukan ya. Ustadz Abu Dedat bukan Ustadz? Iya, Yang dari ya Abu MUI? Didat Shihab, ya Abu Didat Shihab ya. Nah, itu beliau menerjemahkan buku itu dan itu ngeri. Jadi ternyata gereja-gereja tua besar di Eropa, di Inggris ya, di Jerman, Prancis ya, di Rusia ya, termasuk juga di Amerika. Rata-rata di gereja itu ditemukan eh, tengkorak-tengkorak. Hmm, Banyak sekali tengkorak dan tengkoraknya tengkorak bayi, tengkorak bayi. tengkorak bayi. Tengkorak bayi. Nah, itu berarti dari mana itu? Nah, itu berarti kan di komplek itu ya mereka main gitu. Pendeta dengan para biarawati. Hamil digugurkan, dikuburkan. Hamil digugurkan, dikuburkan. Hamil digugurkan, dikuburkan. Di rata-rata ada tempat di bawah tanah di gereja-gereja di Eropa dan Amerika itu tempat penguburan bayi-bayi. Artinya memang Hmm. syahwat laki-laki itu tidak bisa dikekang, ya kan? Nah, inilah Islam datang dengan keadilan yang sangat adil, maka itu diberi saluran gitu oleh Islam, hanya boleh 4 saja gitu. Jadi betul ayat tadi turun bukan untuk membatasi dalam arti yang dipahami masyarakat, tapi justru adalah membatasi agar terlalu banyak. Jadi bukan menganjurkan ya, bukan menyuruh 2, 3, atau 4, tapi justru membatasi yang secara alamiah memang laki-laki itu punya kecenderungan untuk atau libidonya yang tidak biasa gitu. Nah, itu diberi penyaluran, tapi kata Allah 4 saja. Nah, jadi sebenarnya itu bukan suruhan, tapi itu adalah pembatasan. Karena aslinya memang manusia atau laki-laki itu pengennya lebih gitu. Ya, dengan berbagai faktor tadi, entah karena istrinya sakit, istrinya lemah, istrinya kecapean gitu kan, dianya sendiri punya syahwat yang harus disalurkan, atau tadi karena faktor pengen punya anak laki-laki gitu kan, atau karena menolong para janda yang ditinggalkan suami atau yang berpisah, atau anak-anak yang nggak punya bapak, yang butuh pengayoman gitu ya. Nah, jadi disitulah poligami itu dijadikan oleh Allah sebagai solusi gitu ya. Hmm. Oke, Oke, oke. ya, Ini ada pertanyaan, Sat. Dari baik. siapa ini? Dari SN06. Ini siapa ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf, Ustadz ini pertanyaannya nggak sesuai tema. Tapi baik. ya kita coba baca jawab lah. Ya. Saya mau bertanya soal istikharah. Teman saya ingin melamar Hmm. seorang wanita. Oh, berarti temannya laki-laki gitu ya. Dia Ya. sudah melaksanakan sholat istikharah selama 2 minggu. Setelah 2 minggu sholat istikharah, dia bermimpi wanita itu di dalam mimpinya sedang bersama pria lain layaknya pasangan. Apakah ini sinyal dari Allah bahwa wanita itu bukan jodohnya? Dan apakah dengan sekali pertanda dari mimpi itu langsung dapat diambil kesimpulan? Sedangkan Hmm. si wanita juga melaksanakan sholat istikharah dan sudah berjalan 2 minggu juga, tetapi belum mendapat Hmm. pertanda apa-apa. Hanya si wanita cenderung masih dengan rasa suka. Baik, jadi yang pertama ini pihak yang istikharah pertama ini siapa ini? Yang istikharah yang ini Pertama laki-laki. laki-laki yang dalam mimpinya dia melihat wanita itu bersama laki-laki lain. Iya, Di saat yang sama, apa namanya? wanita juga Ternyata istikharah wanitanya istikharah dan belum dan dapat dia tanda apa-apa. benar. Oke, baik. Jadi begini ya, istikharah itu bukan hanya untuk milih jodoh ya. Nabi itu Iya. kalau mau bepergian ya, Nabi itu kalau mau bepergian itu beliau itu istikharah atau apakah pergi atau tidak gitu ya. Hmm. Atau memilih ada urusan yang sama-sama baik ya, maka catatannya sama-sama baik ya, maka Nabi istikharah. Nah, apa doa dalam istikharah itu ya? Doa itu adalah ya Allah, kalau urusan ini baik untukku, dunia akhiratku, ya kan? Untuk keluargaku mudahkan ya Allah. Gitu.
Kalau ini tidak baik, maka berikanlah yang lebih baik. Nah, doanya begitu. Jadi mudahkan doanya, minta dimudahkan, ya kan? Nah, saya nggak tahu bentuk redaksi doa yang dipanjatkan oleh yang sedang istikharah ini ya. Nah, tentu doa itu yang paling bagus itu di apa namanya di sepertiga malam ya. Tapi di sholat sholat pasca sholat wajib yang lain juga boleh. Nah, jadi kalau itu baik untuk kan ini kan masa depan nih, kita nggak tahu kan masalah berkeluarga itu Iya. kan masa depan. Nah, kalau ini prosesnya mudah, maka itu berarti baik. Hmm. Nah, apakah dari mimpi tadi itu ada adalah pertanda ya? Dengan munculnya mimpi itu, jadi kan jadi was-was nih. Waduh, saya mau lanjut kok jadi ada begini. Maka itu bisa jadi ya, Hmm. itu adalah sinyal tidak baik. Gitu. Sinyal tidak baik. Jadi Oke. ya apakah sudah bisa disimpulkan? Kalau menurut saya itu sudah bisa disimpulkan, ya kan? Karena itu kan membuat kita jadi was-was. Waduh, waduh, nah kan gitu ya. Nah, eh, yang baik itu kan begini. Misalnya sebelum sebelum ad- baru ada ta'aruf, terus kemudian kan misalnya nih mertuanya memberikan syarat ini harus kerja begini, harus ini dari suku ini gitu kan. Nah, terus kemudian disampaikan ya, ta'aruf disampaikan. Ternyata kemudian si calon mertua itu tidak mempermasalahkan gitu. Udah nggak apa-apa deh, kerja apa aja deh. Dulu juga waktu kita menikah, waktu juga dulu belum belum mapan kok gitu kan. Terus nggak apa-apa deh suku apa saja. Nah, itu kan berarti jadi mudah, ya kan? Tidak ada penghalang. Nah, maka itu insya Allah tanda yang baik. Jadi kalau ada penghalang itu tanda-tanda yang tidak baik, gitu ya. Oke, saya kira begitu ya. Nah, cuma kalau misalnya dari pihak wanita kok belum ada tanda-tanda, ya bisa jadi memang itu juga ya apa ya dinetralkan Allah ya. Tidak diberi apa tidak diberi sinyal ya gitu. Begitu. Oke. Ya. Oh, antum di mute. Antum di mute. Oh sorry, maaf. Oke, oke. Oh Afan, ya. afan, afan. Lupa saya tadi. Ya. Oke, ini jadi pertanyaan kita terakhir Sat, sebelum kita closing Sat. Ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ketika Oke. suami kita meminta izin untuk berpoligami dan kita mengajukan syarat boleh berpoligami asal istrinya menikah lagi dengan apa menikah lagi juga dengan laki-laki lain, salah dan dosa nggak Sat? Ini gimana maksudnya? Ya, itu salah dan dosa, tidak boleh. Iya. Wanita itu suaminya harus satu. Tidak boleh bersuami dua, bertiga, ya nggak boleh. Ya kan? Jadi dalam kondisi tadi, Hmm. ya kalau kamu bisa menikah dua, aku juga mau menikah dua. Punya Hmm. dua suami, tidak boleh. Ya, jadi Iya. disinilah pentingnya kita memahami kalau itu syariat dari Allah, pasti baik. Hmm. Gitu. Ya. Pasti baik. Ya kan? Ketika Allah Hmm. membolehkan, itu Allah paling tahu tentang urusan manusia. Maka kita tidak boleh mencari-cari alasan untuk tidak menerima kondisi ya. Hmm. Nah, tadi ya berdoa agar suami tidak menikah lagi, ya itu boleh gitu ya. Berdoa agar suaminya setia dengan satu istri, boleh saja, ya kan? Nah, tapi kalau memberikan syarat seperti ini nggak boleh. Ya, ini pelanggaran syariat ya, gitu. Nah, nanti istri itu ya di akhirat itu akan menjadi bidadari, Hmm. ratunya bidadari. Nah, istri yang paling soleha itu akan menjadi ratu paling paling ratu. Bahkan Masya Allah. bidadari pun iri, gitu. Padahal ya bidadari itu kan speknya di atas artis kan, Bukan di gitu. atas artis lagi, Sat. Kayaknya sama manusia aja beda spek, Sat. Ya pasti betul kan. Jadi ada satu hadis itu ya, Nabi mengatakan saking beningnya itu, saking glowingnya ya.
Itu kalau Hmm. bidadari itu minum anggur itu seperti kelihatan anggurnya lewat di tenggorokannya. Itu saking beningnya, glowingnya. Ya, itu kan pengibaratan ya. Tetapi Hmm. kata Nabi, ya, para istri di dunia itu adalah lebih cantik, lebih bagus, lebih glowing daripada bidadari surga. Nah, ya dan Hmm. kewajiban istri itu kan setia kepada suami, ya kan? Nah, kan kita lihat juga para nabi juga kan begitu ya. Nabi Adam, oh Nabi Adam enggak ya satu ya, karena manusia juga baru satu ya. Nabi-nabi Hmm. setelah ya, Nabi Ibrahim yang paling kita kenal ya. Nah itu ya kan eh, istrinya dua ya, Rasulullah istrinya yang bareng tuh 9 ya. Jadi kalau di yang tidak bareng itu ditambah dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah ya, berarti 10. Ditambah satu yang dinikahi Nabi sebentar terus duluan meninggal, jadi 11 ya. Yang hidup bareng itu 9. Dan untuk umatnya Allah hanya membolehkan 4 saja ya. Nah, kondisi ketika syariat membolehkan ya, maka ini harus diterima oleh manusia, oleh muslim muslimah gitu ya. Pasti di Hmm. balik itu ada hikmah yang Allah berikan ya. Oke, ya. Oke, oke. Sorry. Oke. Nah, eh ada lagi nggak ya? Oke, Hmm, ini ada satu lagi nih dari akun Abidiah. hmm, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat izin bertanya masalah teman saya. Dia menikah sudah lebih dari 15 tahun. Selama ini suaminya pelit dalam hal nafkah terhadap dirinya dan anak-anaknya, serta ya. sering sibuk bekerja dan jarang di rumah. Hmm, Tiba suaminya ini izin mau poligami. Bolehkah istrinya ini tidak mengizinkan mengingat selama hidup bersama sikap hmm, suaminya seperti itu? Kalau ya. selama monogami saja sikap suaminya seperti itu, apalagi kelak sudah poligami. Mohon Oke, pencerahannya. baiklah. Jadi sekali lagi, ketika Allah membolehkan, maka hukumnya tetap boleh ya. Gitu. Nah, dalam kondisi kasus seperti ini, dia boleh memberikan penekanan ya kepada suami. Hmm. Dijelaskan bahwa selama ini udah 15 tahun menikah, Anda itu pelit ya, maka dia boleh meminta memastikan bahwa kami harus diberi nafkah sekian gitu. Itu boleh itu ya. Gitu. Ya. Jadi kondisi seperti itu karena dia hampir melanggar syariat suaminya itu dalam arti tidak memberi nafkah gitu. Nah, maka kalau misalnya dia menetapkan kami minta nafkah sekian, nah itu boleh gitu ya. Tapi kalau tidak mengizinkan, nah itu tidak boleh karena poligami itu Hmm. tidak perlu izin suami gitu ya. Cuma suami tetap dia punya kewajiban Hmm. untuk menafkahi, memenuhi segala macam kewajiban-kewajibannya, memperhatikan anak-anaknya, ngurusin anak-anaknya gitu ya. Gitu ya. Hmm. Oke. Oke, oke. Dan apa nampaknya pertanyaan ini sekaligus menjadi penutup bagi kita, Ya. bagi eh, kelas kita pada malam hari ini gitu ya. Dan saya tuh jadi teringat satu perumpamaan saat kenapa kemudian suami itu apa namanya boleh berpoligami, boleh Hmm, punya istri, boleh punya istri lebih dari satu, sedangkan istri itu cuma boleh punya suami satu. Jadi hmm, ibaratnya tuh apa eh, suami itu makanan gitu, hmm, sedangkan istri itu mangkok gitu. hmm, Makanan itu kan misalnya dalam satu bungkus makan itu kan bisa dibagi ke beberapa mangkok gitu. hmm, Nah, tapi satu mangkok itu sudah pasti apa menyimpan satu makanan gitu. Nggak mungkin hmm. misalnya apa namanya satu mangkok isinya campuran antara bakso, sayur asem atau apa gitu yang kalau di apa kalau hal-hal kayak gitu apa dicampur aduk kan tentu sangat-sangat tidak matching ya gitu. Ya mungkin Ya. ini perumpamaan sederhana aja gitu, tapi pada kenyataannya jauh lebih kompleks gitu. Betul, betul. Jadi kalau itu terjadi ya, kalau poliandri itu terjadi, maka akan terjadi kehancuran, Iya, kehancuran rumah tangganya, suaminya bunuh-bunuhan, maka dia akan kehilangan suami betul. dua-duanya, gitu ya. Kalau kalau para wanita, ya jaranglah terdengar kasus
bunuh-bunuhan, paling paling kenceng tarik-tarian rambut deh. Gitu. Itu kasus kasus yang tidak Waduh. paham, ya. Kasus yang tidak paham agama, kasus yang tidak Mm, bisa mengendalikan emosi, ya. Kasus yang tidak sabar, ya. Kasus yang tadi tidak dinafkahi, gitu. mm. Tapi kalau laki-laki itu beda urusannya, ya kan? Gara-gara kehormatan maka nyawa-nyawa bisa melayang. Jadi kenapa Allah tidak mensyariatkan poliandri? Karena pasti terjadi kekacauan, pasti terjadi keguncangan rumah tangga, pasti terjadi pembunuhan, gitu, ya. Nah, oke, jadi memang syariat Allah itu tentu yang terbaik, ya. Oke, Oke, oke. Oke, ada yang mau disampaikan untuk penutup, Sat? baik ya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi apapun yang digariskan oleh Allah, ya, disyariatkan yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan yang haram, maka kita harus taati sesuai dengan porsi hukum tersebut. Yang wajib ditaati, dilaksanakan tanpa ada tawar-menawar. Nah, yang sunnah itu boleh ditawar, ya kan? Jadi misalnya nih kalau kita tahajud, ya, nggak sanggup tiap malam, ya 5 malam, ya kan? 4 malam, Hmm. 3 malam, 2 malam, atau 1 malam dalam satu pekan. Nggak sanggup 1 malam dalam satu pekan, 2 malam dalam 1 bulan. Nggak sanggup juga 1 malam dalam 1 bulan. Jadi kalau yang sunnah itu ditawar, walaupun yang dianjurkannya adalah semakin banyak semakin bagus. Yang makruh itu sekuat mungkin dihindari. Kayak bercerai, ya. Cerai itu harus dihindari. Kecuali memang tidak ada jalan lain untuk menyatukan dua suami istri, nah maka baru dibolehkan syariatkan cerai, dan itu hukumnya makruh. Ya. Nah, yang haram itu tidak perlu dilihat apa positif negatif, baik buruk, manfaat atau mudaratnya. Yang haram harus ditinggalkan. Nah, dalam aspek yang mubah ini, ya, misalnya eh, poligami, atau misalnya kesukaan terhadap warna tertentu, warna baju tertentu, atau gaya rambut kalau laki-laki, ya, itu boleh gitu, boleh dipakai, boleh tidak, boleh diamalkan, boleh tidak, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Nah, ukurannya adalah jika itu memberi manfaat dunia akhirat, maka lakukan. Tapi kalau itu tidak memberi manfaat, dalam arti tidak menambah manfaat, malah menambah mudarat, bahaya, maka itu harus ditinggalkan. Nah, inilah ukurannya. Jadi ukurannya adalah apakah dengan melaksanakan yang mubah itu kita semakin baik, semakin soleh, semakin dekat dengan Allah. Kalau iya, lakukan. Kalau tidak, maka itu jangan dilakukan. Itulah prinsip syariat, ya. Nah, sebaliknya juga, ketika syariat itu sudah membolehkan, maka kita tidak boleh menjadikannya haram, gitu. Dan kita Hmm. juga tidak boleh menjadikannya sunnah. Kalau dikatakan itu sunnah Rasul, ya Rasul istrinya 9, gitu. Nah, itu juga. Jadi tidak boleh kita memindahkan status hukum wad'inya yang sudah Allah tetapkan kepada hukum yang lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, inilah namanya ketaatan. Nah, setiap kita taat, insya Allah pasti ada maslahat. Ya. Maka disimpulkan oleh para Hmm. ulama, haitsuma yakunu syar'an takunu maslahat. Di mana saja kita menerapkan syariat, pasti di situ ada kemaslahatan. Ya. Nah, teman-teman yang rahmati Allah, patokan kita adalah hukum Allah, syariat Allah. Insya Allah itu memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Saya kira begitu, ya. Oke, oke. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Ustadz Mahmud Jamhur atas kesempatannya malam hari ini untuk membahas tema poligami, dan semoga dalam waktu yang apa namanya cukup singkat ini pembahasan yang kita kulik bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang poligami gitu ya. Baik, kakak semua dimanapun berada yang hadir di Zoom malam hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih sudah apa namanya hadir pada malam hari ini pada kelas Akademi Pranikah by Hai Academy, dan sampai jumpa di
kelas-kelas berikutnya. Saya Fikra Mastal mewakili tim dari HIDN pamit undur diri. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahmud Jamhur, Oke, syukran kasiran. Puan, ya sama-sama. Pak Yakum.